Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Bukum Tapis Bulungan. Salam literasi. Baik, pada podcast kali ini perkenalkan saya Dewi sebagai host dari perwakilan komunitas karya bening Bulungan. Saya diberikan kesempatan nih untuk bisa mewawancarai secara langsung narasumber pada podcast kali ini, yaitu Duta Baca Kaltara Ibu Darmawati. Beliau juga pustakawan di Perpustakaan Kota Tarakan. Beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Sebelum saya memperkenalkan beliau, saya ucapkan terima kasih kepada beliau sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber podcast kita pada kali ini. Selamat bergabung Ibu Darmawati di podcast Bukum Tapis Bulungan. Apa kabar Ibu? Terima kasih Kak Dewi, alhamdulillah kabar baik pagi ini. Kak Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Mungkin bisa sedikit Ibu sharing kegiatan Ibu saat ini apa saja? Dan bisa diceritakan ke sahabat literasi awal mula Ibu bisa terpilih menjadi Duta Baca Kaltara serta kegiatan aktif sosial apa saja yang Ibu jalankan saat ini. Ya, terima kasih Bu Kak Dewi dan teman-teman sekalian. Saya aktivitasnya sehari-hari pustakawan. Saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Selain itu saya juga di rumah punya taman bacaan. Taman bacaan itu namanya Rumah Baca Forum Guru Tapal Batas. Kenapa taman bacaan saya bernama Rumah Baca? Karena kalau rumah itu kesannya itu hangat. Kemudian kalau rumah itu orang datang itu kemanapun kita pergi pasti kita mencari rumah untuk tempat singgah atau berteduh. Kemudian saya juga punya komunitas Forum Guru Tapal Batas. Saya pembinanya. Jadi Forum Guru Tapal Batas itu Kak Dewi, kita menghimpun buku, kemudian kita mengantarkan buku ke perbatasan, pedalaman Kalimantan Utara. Kita membuka perpustakaan mini dan taman bacaan di tempat anak-anak yang jauh dari akses buku. Kemudian saya juga pendiri komunitas Juru Cerita. Wah, itu yang menarik. Jadi komunitas Juru Cerita itu Kak Dewi dan teman-teman sekalian adalah komunitas dongeng dan read aloud. Kita mengedukasi orang tua dan mengajak orang tua, guru, kemudian untuk kampanye membacakan buku, mendongeng dan parenting literasi usia dini. Luar biasa. Seperti itu Kak Dewi. Iya, luar biasa. Awal mulanya ini Bu, Ibu bisa kepilih jadi Duta Baca Kaltara. Iya, jadi Duta Baca Kaltara itu sama dengan Duta Baca Indonesia, kemudian Duta Baca Provinsi, Kabupaten, Kota. Itu bukan sebuah jabatan prestasi, jadi bukan seperti lomba apa menang enggak. Itu sepertinya rekam jejak gitu. Jadi saya juga tidak tahu kenapa saya terpilih gitu. Yang jelas waktu itu kita ada seleksi berapa orang, kemudian saya terpilih gitu. Jadi saya pikir mungkin itu adalah rekam jejak bagaimana kegiatan literasi kita, karena saya sudah bergiat di aktivitas literasi ini dari tahun 2016 gitu. Cukup lama ya Bu ya. Iya, jadi mungkin terpilih karena itu. Tapi menurut saya selempang ini dan jabatan itu bonus gitu. Maksudnya ada nggak ada ini karena literasi itu passion gitu. Kalau bahasa saya itu bahasa kerennya ini jalan ninja saya gitu. Jadi saya memilih jalan ini untuk karena saya bukan ustadz yang pandai berceramah, bukan pendeta yang pandai berkhotbah, maka saya menyebarkan kebaikan lewat literasi gitu. Jadi seperti itu sih proses pemilihannya dari. Jadi saya dari tahun 2020 Duta Baca Kalimantan Utara sampai hari ini masih. Tema kita pada podcast kali ini bertemakan transformasi perpustakaan dan minat baca. Bagaimana menurut Ibu tanggapan Ibu tentang transformasi perpustakaan dan minat baca, mengingat Ibu juga seorang pustakawan perpustakaan di Kota Tarakan? Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan data, karena saya adalah pelaku praktisi di lapangan. Saya tidak percaya minat baca anak Indonesia atau orang Indonesia itu rendah. Saya tidak percaya, terutama anak-anak. Kenapa saya tidak percaya? Karena selama saya mengantarkan buku ke pedalaman, ke perbatasan, itu senang sekali anak-anak. Tapi kenapa anak-anak tidak suka membaca? Karena tidak ada akses buku yang sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi bagaimana kalau buku yang sampai
sampai ke anak-anak buku beternak lele, buku hidroponik, anak-anak nggak suka. Coba cerita-cerita yang menarik, itu pasti anak-anak suka. Jadi saya tidak percaya dengan minat baca rendah. Saya optimis minat baca itu tinggi. Hanya regulasi atau aturan yang mengatur buku-buku itu yang sesuai dengan usia anak, buku-buku bacaan orang tua yang belum sampai ke mereka gitu. Karena itu perpustakaan punya tugas, ini relate tugas Duta Baca dan Perpustakaan. Perpustakaan harus punya tip dan trik mengabarkan bahwa perpustakaan itu tempat yang asik dan menyenangkan. Oleh karena itu perpustakaan harus bertransformasi. Kalau dulu mungkin zaman saya sekolah, itu perpustakaan itu gudang buku. Iya, benar. Yang kedua, yang ketiga, perpustakaan itu adalah tempat menaruh benda rusak. Benar. Saya ingat banget. Jadi perpustakaan di sekolah saya SD itu sudah tempatnya di ujung, gelap, tempat serem yang serem, yang hanya kursi yang hilang kakinya satu. Kalau zaman dulu mesin tik rusak itu ditaruh, sapu patah taruhnya di perpustakaan. Itu zaman dulu. Kemudian tahun 90-an bertransformasi, saya lihat perpustakaan itu gudang ilmu. Kalau dulu gudang buku sudah jadi gudang ilmu. Tempat menaruh ilmu pengetahuan. Orang datang hanya untuk baca dan pinjam buku. Benar. Kemudian di tahun 2020 perpustakaan itu sudah bertransformasi. Jadi harus bertransformasi kalau tidak mau ditinggalkan. Karena kalau kita hanya memberikan layanan baca dan pinjam buku, orang tidak mau datang ke perpustakaan. Karena semua bisa dibaca di gadget, sudah bisa dibaca di gadget, bisa dibaca, diakses di internet. Kita akan kalah dengan itu. Makanya perpustakaan harus bertransformasi. Transformasi perpustakaan itu tentu dengan strategi-strategi. Yang pertama, kenapa inklusi sosial? Jadi semua lapisan masyarakat boleh datang ke perpustakaan. Dia tidak inklusif, tidak eksklusif. Kalau dulu image-nya perpustakaan hanya untuk anak sekolah, itu enggak lagi. Jadi mau petani, mau pedagang, kayak teman-teman yang produk UMKM Bulungan ini, Rimikas misalnya mau membuat kemasan, cari buku ke perpustakaan Bulungan, buku tentang bagaimana produk kemasan. Nah itu sudah seperti itu. Jadi perpustakaan itu harus sebanyak-banyaknya melibatkan masyarakat. Maka saya sepakat. Saya setuju literasi itu harus dibungkus dalam bentuk entertainment, hiburan. Iya benar. Gak lagi anak-anak duduk manis, ayo baca buku supaya kamu pintar. No, kita akan ditinggalkan. Maka perpustakaan itu harus ada seperti kegiatan lomba mading 3 dimensi, lomba teater, ada panggung boneka. Seperti di perpustakaan Bulungan ada ruang anak, ada kegiatan resensi buku, dan kegiatan-kegiatan itu seperti kemah literasi, festival literasi, sehingga masyarakat tuh akan datang ke perpustakaan karena butuh. Iya benar. Ada kegiatan yang kalau saya mengatakan literasi level 5. Kalau level 1 kita baru baca buku, tahu ilmunya. Level 2 kita tahu ilmunya, praktekkan. Level 3 kita praktekkan, kita dapat manfaatnya. Level 4 dapat manfaatnya, kita kabarkan ke orang. Tapi level 5 harus ada produk literasinya. Baca buku tidak sebatas di kita cuma pintar, cuma ini. Seperti ini ada produk literasinya, ada barangnya, menghasilkan barang dan jasa gitu. Jadi perpustakaan itu harus bertransformasi menjadi tempat yang menyenangkan dan dibutuhkan orang. Bagaimana orang mau datang ke perpustakaan kalau kita tidak bertransformasi? Kita tidak mau berubah, kita hanya menunggu dengan sabar orang datang mau pinjam buku. Itu tidak akan dilakukan orang di era digital seperti ini. Maka kita harus mendesain literasi itu dalam bentuk entertain, kegiatan-kegiatan hiburan yang menarik gitu, yang membuat orang suka. Sehingga orang butuh perpustakaan. Seperti itu Kak Dewi. Iya, mungkin benar apa yang Ibu sampaikan. Karena menurut saya perpustakaan tuh identik dengan anak-anak sekolah saja yang datang. Jadi yang masyarakat umum nih gak cocok untuk datang ke perpustakaan, gak sesuai gitu. Tapi mungkin dengan yang Ibu sampaikan tadi, perpustakaan ini terbuka untuk semua masyarakat. Baik mulai dari pelajar sampai ke orang tua pun bisa untuk datang ke perpustakaan gitu dah Bu. Karena ada bahan untuk bacaan mereka khusus untuk sesuai dengan kapasitas mereka gitu kan Bu, kan minatnya di apa, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau mau minat cari resep kan ada di perpustakaan gitu kan Bu kan. Terus untuk orang tua yang mau mendongeng anaknya kan ada buku-bukunya, buku-buku dongeng di perpustakaan. Wah, luar biasa sekali Ibu. Mungkin selanjutnya pertanyaan saya ini Bu, hambatan apa saja sih Bu menurut Ibu perihal kegiatan transformasi minat baca ini, hambatannya Bu?
Jadi kalau saya itu suka mengafirmasi yang positif ke diri saya. Saya tidak pernah mengatakan hambatan. Karena kalau ketika hambatan, maka mindset saya itu susah gitu. Saya mengatakan itu tantangan gitu. Kalau tantangan saya kan suka dengan challenge gitu. Nah, jadi tantangan kita saat ini adalah Kak Dewi adalah teladan membaca. Teladan membaca. Kita tidak bisa lagi mengharapkan anak kita suka membaca kalau di rumah tidak ada teladan membaca. Benar. Misalnya nih, Kak Dewi punya anak, ayo baca buku, tapi orang tuanya main HP, di rumah tidak ada akses buku. Contoh ya Bu. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Anak-anak tidak suka membaca kalau tidak ada teladan membaca. Benar. Dia akan membaca, tapi membaca dengan pengalaman membaca yang tidak asik. Dia baca buku karena terpaksa. Baca buku supaya kamu pintar. Kalau Anda awas ya, dia baca buku tapi mukanya merengut, ditekuk. Itu tidak asik. Dia tidak akan gemar membaca karena pengalaman membacanya tidak menyenangkan. Dimarah-marahin, ditakut-takutin gitu. Nah, anak-anak kan gak suka ditakutin. Jadi tantangan kita yang pertama Kak Dewi adalah teladan membaca. Orang tua saat ini lebih suka baca WA daripada baca buku. Saya juga, ini tantangan saya Kak Dewi gitu. Nah, gimana tip dan triknya? Saya juga tidak mau menyalahkan orang tua karena di era ini kita butuh banget gitu ya. Orang bangun tidur tuh langsung cari HP. Benar sekali. Kalau saya punya tip dan trik untuk orang tua adalah buatlah di rumah corner atau sudut baca. Sudut baca. Yang pertama itu. Yang kedua, sediakan buku-buku menarik di rumah. Kalau untuk orang tua mungkin mamanya suka buku resep, bapaknya buku berkebun, bertukang, anaknya buku dongeng. Kemudian saling memberi hadiah buku. Itu jarang sekali kita lakukan. Bawalah anak-anak ke perpustakaan, baca buku, kemudian ulang tahunnya dikasih hadiah buku. Kemudian ada kegiatan membaca. Kalau saya di rumah itu antara maghrib dan isya, kita baca buku gitu. Tapi bacanya nggak harus duduk baca buku, nggak. Kita baca buku yang menarik gitu. Kebetulan kan di rumah taman bacaan, jadi orang banyak masuk. Nah, itu teladan membaca yang tidak ada Kak Dewi. Terus yang kedua, tantangan transformasi membaca ini adalah kita baru merasa membaca ketika kita membutuhkan sesuatu. Misalnya nih, mahasiswa itu baca buku ketika mau bikin skripsi. Akhirnya skripsinya nggak bernas, nggak wawasannya, insight-nya nggak banyak karena bacanya hanya karena butuh. Padahal baca buku itu harusnya dijadikan kebutuhan primer, menjadi sebuah kebutuhan gitu. Ayo kita baca buku, itu sebuah kebutuhan. Kemudian ayo perpustakaan bertransformasi menjadikan pusat skill, keterampilan. Jadi ketika baca buku tentang resep, perpustakaan memfasilitasi misalnya kuliner ekonomis. Kayak di perpustakaan Tarakan, baca buku resep. Kita fasilitasi masyarakat dilatih dari hasil buku itu. Kemudian produk barang jasanya dibantu pasarkan. Sehingga masyarakat merasa buku yang dibaca itu nggak hanya sampai tahu, tapi dipraktekkan dan menghasilkan barang dan jasa. Itulah makanya literasinya untuk kesejahteraan, karena goalnya itu menghasilkan produk. Jadi itu sih tantangan kita Kak Dewi, 2 itu teladan membaca, dan kita belum menjadikan membaca sebuah kebutuhan, sebuah kesenangan, sebuah budaya. Kalau budaya itu kan gini Kak Dewi, mohon maaf misalnya nih orang Islam kalau belum sholat tuh ada utang gitu. Belum sholat isya kita pura-pura lupa itu nggak bisa, itu sudah budaya. Kita yang terbiasa berkerudung, kalau keluar rumah nggak berkerudung ada rasa yang kurang, itu budaya. Nah, kita belum jadikan membaca budaya. Kita baru membaca karena butuh. Butuh referensi mau skripsi baru baca buku. Tapi kalau jadi budaya, butuh nggak butuh, kita tetap nggak bisa satu hari nggak baca, itu nggak enak rasanya. Jadi 2 itu sih tantangan kita Kak Dewi. Baik, menurut Ibu nih, solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai transformasi perpustakaan serta minat baca? Sama ini juga Bu, kan buku itu identik dengan kaku dan tidak menarik tadi ya Bu ya. Untuk di usia yang ibaratnya yang 17 tahun, yang mulai-mulai agak-agak labil gitu usianya gitu ya Bu ya. Emosinya agak-agak naik turun, swimming gitu emosinya Ibu. Bagaimana cara jitunya atau triknya biar suka nih baca nih? Awal mulanya seperti apa Bu? Memulainya seperti apa? Jadi kan Kak Dewi, kalau minat baca itu kan harus ditumbuhkan dari usia sini. Sebenarnya urusan minat baca ini dari hulu ke hilir. Harusnya dari mulai kecil itu sudah dibacakan buku. Bahkan di beberapa agama diyakini ketika anak dalam kandungan tuh kalau dibacakan ayat suci atau dibacakan buku dia mendengar. Nah, ketika anak-anak usia 0 sampai prasekolah 6 tahun itu harus banyak dibacakan buku. Kenapa? Supaya dia menabung kosakata. Karena secara ilmiah dan alamiah neuron otak kita ini usia golden age itu akan menyimpan memori.
Iya. Jadi anak itu akan suka membaca kalau dia banyak punya 6.000 kosakata. 6.000 kosakata itu nggak usah dihitung. Ketika dia usia 2 tahun sering dibacakan buku, dia melihat literasi visual, melihat rupa, gambar, warna, mendengar kata-kata baru terekam di otaknya. Ketika usia sekolah SD, dia akan siap masuk usia membaca. Nggak usah dileskan, dia akan bisa membaca dengan sendirinya karena tabungan kosakatanya sudah banyak. Nah, bagaimana Kak Dewi dan teman-teman ketika anak-anak sudah SMP umur 17 udah lambat Bu Dharma udah gak suka baca gitu. Itu gimana tipnya? Yang pertama adalah tentu harus digiatkan gerakan literasi sekolah. Jadi di sekolah itu harus ada aktivitas membaca tapi menyenangkan. Selama ini kan banyak berubah mindset orang tua juga guru, itu tantangan buat kita sekali ini di Indonesia. Kita suka begini nih, jangan suka baca cerpen novel. Nanti kamu ndak pintar, baca buku pelajaran. Padahal baca buku pelajaran tuh nggak asik Kak Dewi. Karena buku pelajaran tuh penuh dengan instruksi, perintah. Benar. Siapapun manusia nggak suka dikasih instruksi dan perintah. Jadi memulai anak-anak suka membaca itu harus dari novel, cerpen, buku sastra, fiksi. Itu mulai. Kenapa? Karena itu menghaluskan jiwa, sastra itu seni. Kemudian buku-buku cerita itu membuat anak-anak terampil membaca karena dia memahami, suka. Nah, jadi anak-anak harus disiapkan di sekolah itu buku-buku usia 17 tahun ini kan usia SMA, usia galau, disiapkan buku-buku novel-novel yang asik, yang menyenangkan dan kampanye membaca. Jadi kalau istilah dalam dunia literasi adalah bahan lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi itu gini contohnya Kak Dewi. Bayangkan kalau Kak Dewi masuk gerbang sekolah, di gerbang sekolah itu ada tulisan yang menarik, pasti dibaca anak. Meskipun anak itu nakal sekalipun. Janganlah lagi dituliskan buku Jendela Dunia, itu udah jadul. Coba kalau masuk ke ruangan sekolah ada tulisan, awas membaca bisa merusak kebodohanmu. Wah, anak-anak tiap hari membaca kalimat itu. Terus ada lagi kalimat di dekat ruangannya, anak-anak itu kalau kita nggak pintar-pintar kalah dengan TikTok Kak Dewi. Masuk ke ruangan ada lagi tulisan, buku dulu baru kamu. Seperti sugesti ya. Itu sugesti. Ketika dia baca dia mindset di otaknya. Terus ada lagi tulisannya, hari gini malas membaca, apa kata dunia. Disesuaikan tentu dengan usianya. Anak-anak SMP, SMA itu kan usia pencarian jati diri. Mereka suka caption quotes-quotes yang unik-unik di TikTok, di IG, Instagram. Tapi kalau mereka dapat kalimat itu yang isi Instagram dengan TikTok dipindahkan ke ruangan sekolah, ke dinding-dinding yang literasi kayak tag, itu mereka happy, bahagia. Menarik. Akhirnya pelan-pelan ditariklah ke perpustakaan. Perpustakaan sudah ada aturan regulasi, Undang-Undang Nomor 43 tentang perpustakaan mengatakan bahwa 5% anggaran dana BOS itu untuk pembelian buku. Nah, buku bukan buku tag, buku non-tag. Ini yang sering kepala sekolah, guru-guru tidak memahami. Itu anak-anak di sekolah tuh senang. Siapkan novel Dilan, novel-novel anime, buku-buku menarik, anak-anak pasti akan datang. Kalau anak-anak disuruh baca buku yang tidak menarik, anak-anak nggak datang ke perpustakaan. Kami membimbing di Tarakan ada beberapa contoh perpustakaan SMP 1, 2, 3. Itu bahkan bukunya udah keriting. Bu, mana buku baru lagi? Karena kepala sekolahnya sudah paham regulasi. Sudah disiapkan novel-novel Terelie, buku-buku motivasi Alfi Sahrin, buku-buku yang viral. Sehingga anak-anak suka datang karena dia merasa apa yang dicari di Instagram, di TikTok itu ada di buku. Janganlah nggak beli-beli buku padahal sudah disiapkan dana untuk pembelian buku non-teks. Itu dan pengembangan perpustakaan 5%. Bahkan di Tarakan itu ada sekolah yang SMP-nya kita bina itu inklusi sosial. Jadi dia menyiapkan ruang untuk anak-anak boleh mengakses internet di perpustakaan. Jadi anak-anak senang datang ke perpustakaan. Nah, jadi itu tadi Kak Dewi, minat baca untuk anak usia tumbuh remaja nggak bisa dengan duduk manis suruh baca buku, tapi harus dibungkus dalam bentuk entertainment. Jadi kayak kami ada lomba mading 3 dimensi, itu anak-anak akhirnya cari referensi untuk bikin mading itu. Ada lomba teater, kita kasihlah tema yang unik-unik, jangan tema gemar membaca, tapi temanya misalnya aku, buku, dan sekolahku. Antara aku, buku, dan kamu gitu-gitu kan dia kan agak-agak suka gitu. Nah, jadi memang literasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman. Jadi perpustakaan harus cepat ini berkejaran karena era digital ini kita kalah dengan TikTok, kalah dengan Instagram, dengan Reel ya, dengan capcut, kalah semua kalau kita tidak update. Nah, jadi literasi manusia penting, sumber daya manusia di perpustakaan, pegiat literasi itu harus update. Supaya kita juga disenangi oleh kaum Z, generasi Z. Seperti itu Kak Dewi.
Berarti banyak sekali PR atau tantangan. Benar. Baik itu dari perpustakaan ya Bu ya, pustakawan juga ya Bu ya, terus juga guru-guru di sekolah. Mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi masukan untuk perbaikan perpustakaan di sekolah baiknya seperti apa. Karena memang yang Ibu sampaikan kita kan ada dananya, kenapa enggak lebih dicari buku yang lebih diminati sama anak. Karena memang jujur Ibu, untuk remaja itu untuk menggait mereka untuk suka sama buku itu susah, sangat susah. Tapi kalau anak-anak yang masih SD seperti itu, mereka melihat gambar, baca-baca buku yang bergambar gitu, mereka lebih tertarik. Benar. Apalagi di pedalaman Ibu, itu antusiasnya luar biasa kan Bu, karena untuk akses internet juga di sana kan susah. Jadi kalau melihat buku itu barang paling berharga. Karena dulu zaman saya waktu saya masih kecil, waktu masih SD, buku itu barang langka. Benar. Ya, sangat-sama barang langka. Buku bobo, itu barang langka. Dan itu sangat-sangat menarik buku-buku seperti itu. Buku aneka waktu remaja itu udah nggak ada kan? Udah nggak ada kan? Kalah dengan online. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga, mungkin saran juga untuk sekolah-sekolah dan masyarakat umum juga. Ayolah kita mulai membaca. Nggak harus membaca dengan buku yang monoton tadi ya Bu ya. Mungkin bisa dimulai dengan novel, dengan cerpen gitu. Karena baca buku sekarang Ibu nggak hanya lewat bentuk fisik aja, tapi digital juga ada. Kalau digital sukanya Wattpad, baca Wattpad. Ya sama seperti novel itu. Iya benar-benar. Kalau mungkin ini buku-buku yang sudah dirilis itu biasanya seperti e-book ya Bu ya. E-book dulu ada namanya e-book. Masih ada ya Bu. Jadi Wattpad itu termasuk e-book. Jenis-jenis e-book itu yang bisa kita baca, kita akses lewat media sosial maupun lewat online. Berarti baca buku nggak harus pegang buku, tapi kalau memang pengen baca buku lewat handphone pun bisa ya Bu ya, lewat HP, akses lewat HP bisa. Baik, selanjutnya baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari saya, untuk di perpustakaan Kota Tarakan, transformasi perpustakaan dan minat baca bukunya seperti apa Bu? Ya, jadi Kak Dewi, Kota Tarakan ini kan baru mendapat manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu tahun 2022. Jadi senior kita ini perpustakaan Bulungan, jadi DPK Bulungan udah duluan dapat dan dengan prestasi yang luar biasa. Tarakan baru dapat tahun 2022. Sebelumnya juga sama gitu, tantangannya seperti itu. Perpustakaan tuh sepi, nggak ada pengunjung. Tapi setelah mendapat program transformasi ini, alhamdulillah saat ini perpustakaan sudah bertransformasi. Perpustakaan Kota Tarakan sudah banyak kegiatan yang menarik. Tahun ini contohnya kita ada kegiatan kemah literasi, kemudian kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat, kemudian ada kegiatan rutin Library English Club. Nah itu buat anak-anak SD setiap Selasa dan Kamis. Ada kegiatan kelas teater untuk anak-anak, untuk anak-anak SMP. Itu juga setiap Rabu dan Sabtu. Kemudian ada kegiatan kelas melukis. Kelas melukis. Jadi kelas melukis itu setiap Rabu dan Jumat. Jadi kami punya 3 kegiatan yang rutin. Yang kita fasilitasi. Kemudian nanti ada produk literasinya di akhir tahun. Ada pameran produk-produk yang sudah dibuat itu. Nah, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri Kak Dewi, karena kita hidup di zaman di mana di abad bahwa kolaborasi dan sinergi itu penting. Benar. Urusan minat baca ini banyak sekali tantangannya dan PR kita banyak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita hidup di zaman bersanding itu lebih keren daripada bertanding. Sehingga kami membina 52 komunitas. Jadi Kota Tarakan punya 52 komunitas, dari komunitas ojek, komunitas senam, komunitas literasi, komunitas batu akik, komunitas ibu-ibu UMKM. Jadi saya kalau bercandanya ngomong cuma komunitas dukun aja, nggak ada tempat kami. Jadi komunitas itu kami fasilitasi untuk berkegiatan di perpustakaan. Strateginya adalah kami ada namanya rumah komunitas. Jadi komunitas kalau berkegiatan di perpustakaan Tarakan itu free, ruangan, wifi, AC, sarana free kecuali mereka bawa konsumsi sendiri.
Tapi kalau ada kegiatan yang uniknya, kegiatan-kegiatan kantor kami panitianya dari komunitas itu. Misalnya kami ada kegiatan lomba mewarnain, maka kami melibatkan komunitas juru cerita, kemudian komunitas pelukis. Tetapi kalau kegiatan misalnya lomba teater, kami melibatkan komunitas pegiat seni. Nah, selain itu juga, selain membina komunitas dan bekerja sama, kami juga menjadi penghubung komunitas dan CSR. Jadi kalau misalnya komunitas butuh kegiatan yang support dana, anggaran, kami biasanya hubungkan dengan perusahaan atau lembaga supaya saling menguntungkan. Jadi simbiosis mutualis gitu. Jadi saling menguntungkan. Jadi program transformasi di Perpustakaan Kota Tarakan sudah seperti itu, sudah berubah. Tahun ini kami anggaran kebetulan saya PSI program TPBIS-nya, anggaran di DPA kami ada 8 kegiatan, tapi sampai dengan bulan Agustus ini kami sudah bisa melaksanakan 20 kegiatan yang 12-nya non anggaran pemerintah. Itu karena bekerja sama dengan komunitas dan bantuan dari lembaga CSR. Luar biasa sekali. Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk DPK Bulungan, Perpustakaan Bulungan, mungkin bisa bersinergi dengan komunitas yang ada di Bulungan ya Bu ya. Baik, berakhirlah sudah podcast kita pada kali ini. Semoga menjadi inspirasi, solusi, dan sosialisasi tentang transformasi perpustakaan dan minat baca dapat direalisasikan di tiap-tiap perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dari Ibu Dharma mungkin ada yang mau disampaikan Ibu untuk perpustakaan Bulungan khususnya. Baik, terima kasih Kak Dewi. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal karena kami mitra sama-sama perpustakaan bahwa di Bulungan ini banyak taman bacaan, banyak pegiat literasi, banyak komunitas yang luar biasa potensinya kalau saya lihat. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman di DPK Bulungan bisa bersinergi, bisa bekerja sama karena kita tidak bisa lagi mengerjakan transformasi perpustakaan ini sendiri-sendiri. Kita harus berpegangan tangan, kita harus bergandengan karena misi kita sama, lagu kita masih sama, Indonesia Raya, bendera kita masih sama merah putih. Jadi pekerjaan kita masih sama untuk Indonesia gitu, karena literasi ini kan sebuah legacy, sebuah warisan. Mungkin nanti tidak seperti kita makan langsung kenyang, tetapi yang namanya budaya ini mungkin sehingga tahun-tahun ke depan kita akan memutus mata rantai minat baca ini. Jadi kalau kita kerjakan hari ini, kita berharap 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa memetik hasilnya, dan ini bisa menjadi amal jariah kita bersama gitu, bisa menjadi menanamkan kebajikan gitu. Karena saya percaya bangsa yang besar itu, bangsa yang kuat itu, Kaltara akan berubah, maju dan sejahtera jika orang-orang di Kaltara itu suka membaca. Dengan membaca, orang-orang Kaltara itu akan maju, akan sejahtera, dan akan berubah. Mantap sekali Bu. Terima kasih Ibu Dharmawati sudah meluangkan waktu. Sukses selalu dalam karirnya Ibu. Kak Dewi juga sukses. Amin. Baik, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Untuk sahabat literasi yang ingin menyampaikan kritik serta saran, bisa komen di kolom komentar. Saya Dewi dari komunitas Kokanim Bulungan. Mohon undur diri, sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Bukum Tapis Bulungan. Sedikit pantun Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Ibu Dharmawati. Asik. Cukup sekian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita sama-sama ya Ibu. Siap. Ya. Bukum Tapis Bulungan. Salam literasi.